Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Ada beberapa dari rekan-rekan dari grup pelatihan yang bertanya bagaimana fenomena di masyarakat yang mereka ada yang berduel dengan dukun. Kami jawab, kalau duelnya secara fisik, tergantung duelnya ya. Kalau duelnya secara fisik itu diperbolehkan, sah-sah saja. Duel secara fisik di sini berarti dia memukul, kemudian menendang ya, dengan tujuan untuk mencegah kemungkaran daripada aktivitas dukun. Itu sangat dianjurkan ya, termasuk kategori amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana Allah SWT tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, bagaimana kalau duelnya itu secara gaib? Kalau duelnya secara gaib harus dibedakan juga, dirincikan. Tatkala duel secara gaibnya itu ketika pada saat mengobati, meruqyah, dan sama sekali tidak menggunakan bantuan jin, tidak menggunakan bantuan khodam, hanya mengucapkan perkataan-perkataan doa-doa yang bersumber dari Al-Quran. Pada saat diruqyah, si jin itu berantem, si jin itu ngamuk, kemudian dia akan mukul, maka kita bacakan ayat Quran, kemudian kita sembur, jatuh. Nah, itu merupakan masuk ke dalam kategori aktivitas ruqyah dan tidak menggunakan bantuan jin. Itu boleh-boleh saja, itu boleh diperbolehkan. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan itu ialah ketika dia sparring dengan dukun, duel dengan dukun, menggunakan khodam, menggunakan bantuan jin. Jadi duelnya secara gaib menggunakan bantuan khodam dia, itu tidak boleh, haram. Maksudnya duel secara gaib di sini seperti apa? Ya, duelnya tidak kelihatan fisiknya, dia tidak baku hantam, tidak saling memukul, tidak saling menendang. Jadi tiba-tiba ketika dia pukul bumi, kemudian musuhnya jatuh, itu duel secara gaib kan? Bahkan ada yang lebih dari itu, dia bisa duel dengan jarak kejauhan. Dukunnya itu di luar kota, beda kota, dia bisa mengukur kekuatan lawan dari jarak jauh, bahkan duel dari jarak jauh. Itu jelas itu dia menggunakan bantuan jin. Manusia bisa tidak akan bisa. Apakah disebut karomah? Karomah beda lagi ya. Kalau karomah itu beda lagi, itu lain persoalan. Karomah itu diberikan kepada orang-orang yang soleh, dan orang soleh tidak bisa meminta pada waktu hari itu. Kalau karomah itu beda lagi. Kalau karomah itu diberikan kepada Allah sewaktu-waktu ya, dan itu pun tidak diminta oleh orang yang bersangkutan. Kalau misalkan orang bersangkutan mintanya setiap waktu dan bisa menghadirkan khodamnya setiap saat, bisa menghadirkan ilmunya setiap saat, itu bukan karomah namanya. Itu bukan karomah. Nah, ini mesti dibedakan ya, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah SWT. Ketika dia duelnya dengan menggunakan ilmu gaib dengan bantuan khodam, itu tidak diperkenankan. Karena ada ayat yang melarang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada dari kalangan laki-laki dari manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, maka sesungguhnya fazaduhum rahaqa, mereka itu menambahkan kesesatan saja. Laki-laki dari jin tadi itu menambahkan kesesatan kepada laki-laki dari manusia. Ini diharamkan. Dari ayat ini dijelaskan bahwasanya kita dilarang untuk meminta perlindungan kepada jin, berkawan dengan bangsa jin, dilarang untuk berteman dengan bangsa jin, bahkan memelihara mereka. Tidak boleh. Tujuannya untuk dakwah, tidak boleh. Mencegah yang haram dengan yang haram, tidak boleh. Mencegah kemaksiatan dengan maksiat, tidak boleh. Karena ini mudaratnya lebih besar. Nah, itu mungkin bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.